Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Pukul 7 malam, aroma tumis kangkung dan ayam bakar yang baru saja Raya siapkan menyeruak di seluruh penjuru dapur. Suasana rumah terasa hangat. Seperti biasanya, Raya bersenandung kecil sambil menata piring di meja makan, menantikan Hendra pulang kerja. Sudah 10 tahun pernikahan mereka, dan rutinitas sederhana seperti ini adalah jangkar yang membuat Raya merasa aman. Rumah berdesain minimalis modern dengan sentuhan etnik itu adalah impian mereka. Dibangun dari nol, bata demi bata, dengan setiap detail mencerminkan harapan dan cinta mereka. Ruang keluarga yang lapang dengan jendela besar menghadap taman belakang, dapur modern dengan island di tengahnya, hingga kamar tidur utama yang nyaman dengan balkon pribadi. Semuanya adalah saksi bisu perjalanan cinta mereka. Pintu depan terbuka, dan suara kunci berputar membuat Raya tersenyum. "Hendra, kamu sudah PU." Senyum Raya mendadak pudar. Hendra tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda dengan rambut sebahu, mengenakan dress motif bunga yang mencolok. Di pelukannya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun bersembunyi di balik kaki ibunya, menatap Raya dengan mata besar nan polos. Ruangan yang tadinya hangat tiba-tiba terasa dingin, seperti embusan angin musim dingin yang menusuk tulang. "Hendra, siapa mereka?" Suara Raya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menahan gejolak di dadanya, berharap ini hanyalah kesalahpahaman. Mungkin teman kantor Hendra? Atau kerabat jauh? Tapi ekspresi tegang di wajah Hendra dan tatapan wanita itu yang campur aduk antara canggung dan menantang, mengatakan hal yang berbeda. Hendra menarik napas dalam, seolah sedang bersiap menghadapi medan perang. "Raya, mereka akan tinggal di sini." Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam ulu hati Raya. "Tinggal? Apa maksudmu? Hendra, jelaskan." Ada getaran amarah yang mulai mengancam ketenangannya. Anak itu mulai merengek. Mungkin merasakan ketegangan di antara orang dewasa. Wanita itu memeluk anak itu lebih erat. Sorot matanya kini penuh pertahanan. "Ini Sinta. Dan ini Bagas, anakku." Hendra akhirnya mengucapkan kalimat yang Raya takutkan. Mereka istri dan anakku." Dunia Raya hancur dalam sekejap. Piring yang ia pegang terlepas dari genggamannya, pecah berderai di lantai, memantulkan kepingan-kepingan tajam yang mirip dengan hatinya yang baru saja pecah. Aroma tumis kangkung yang tadinya mengundang selera kini terasa memuakkan, bercampur dengan bau pengkhianatan yang menyesakan. Raya mundur selangkah, menatap Hendra dengan sorot mata tak percaya, terluka, dan penuh kemarahan yang membara. Wajah Hendra tampak lelah, namun ada nada pasrah yang membuat Raya semakin muak. "Anakmu? Istrimu?" Raya mengulang. Setiap kata terasa seperti serpihan kaca di lidahnya. "Apa maksud semua ini, Hendra? Kita sudah 10 tahun menikah." "Au!" Raya tidak bisa melanjutkan. Pikirannya kosong. Namun dadanya terasa sesak seperti ada batu besar yang menimpanya. Ia merasa mual, ingin muntah. Semua kenangan manis, janji-janji, tawa, dan tangis yang mereka bagi di rumah ini terasa seperti lelucon pahit. Sinta melangkah maju sedikit, matanya menunduk. "Maafkan saya, Mbak. Saya tahu ini sulit." "Sulit?" Raya tertawa pahit, suaranya parau. "Kau tahu apa tentang sulit? Kau masuk ke rumah orang, menghancurkan kehidupan orang, dan kau bilang sulit." Raya menunjuk Sinta dengan tangan gemetar. "Kalian berdua, bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku?" Bagas, anak kecil itu, mulai menangis keras, terkejut oleh nada suara Raya yang meninggi. Sinta segera memeluk anaknya, mencoba menenangkan. Hendra akhirnya maju, mencoba meraih tangan Raya. "Raya, tenanglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Raya menepis tangannya dengan kasar. "Bicara baik-baik? Setelah kau membawa mereka ke sini? Ke rumah kita? Ke rumah yang kita bangun bersama?" Raya berjalan mundur, menjauhi mereka. "Kau tidak lagi punya hak untuk bicara baik-baik padaku, Hendra. Aku tidak mengenali pria di depanku ini."
Air mata mulai mengalir di pipi Raya, membasahi wajahnya yang memerah karena marah. Ia melihat sekeliling, ke setiap sudut rumah yang dulu ia cintai. Ruang keluarga dengan sofa empuk tempat mereka sering menghabiskan malam minggu menonton film, meja makan tempat mereka merayakan ulang tahun dan momen penting lainnya, bahkan bantal sofa yang ia sulam sendiri, semuanya kini terasa terkontaminasi oleh kehadiran mereka. Rumah itu, yang tadinya merupakan tempat perlindungan, kini terasa seperti penjara, penuh dengan aroma pengkhianatan yang tak dapat ia bersihkan. Hendra mencoba menjelaskan, "Raya, aku tahu ini mengejutkan. Tapi aku tidak bisa meninggalkan mereka. Bagas butuh seorang ayah. Dan Sinta." "Cukup." Raya membentak. "Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Aku tidak peduli dengan apa yang dibutuhkan anak itu, atau wanita itu. Aku peduli dengan hidupku yang baru saja kau hancurkan." Ia menunjuk pintu depan. "Kalian keluar dari rumahku. Sekarang juga." Sinta terkejut dengan amukan Raya, dan Bagas semakin ketakutan, bersembunyi di balik punggung ibunya. Hendra menghela napas panjang. Tatapannya menyiratkan campuran rasa bersalah dan putus asa. "Raya, ini juga rumahku. Dan mereka akan tinggal di sini." Kata-kata itu bagai bom kedua yang meledak di telinga Raya. Ini juga rumah Hendra. Tentu saja. Nama Hendra ada di sertifikat, di semua tagihan. Rumah ini adalah milik bersama, dan Hendra punya hak untuk membawa siapa saja. Sebuah realisasi pahit menampar Raya. Ia tidak bisa mengusir mereka. Ia terjebak. Raya melangkah gontai menuju kamarnya, mengabaikan Hendra dan Sinta yang masih berdiri canggung di ruang tamu. Ia menutup pintu kamarnya dengan bantingan keras, lalu menjatuhkan diri ke tempat tidur. Isak tangis pecah dari bibirnya, tak tertahankan lagi. Ia menutupi wajahnya dengan bantal, meredam suara tangisannya agar tidak terdengar keluar. Rumah yang dulu ia impikan kini menjadi saksi bisu kehancuran hatinya. Di luar, suara samar Hendra yang menenangkan Sinta dan Bagas terdengar, membuat air mata Raya semakin deras mengalir. Malam itu, di rumah yang dulu hangat, Raya merasakan dinginnya pengkhianatan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia tahu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ini adalah awal dari neraka di rumah yang dulu ia sebut surga. Malam itu, setelah insiden perkenalan yang menghancurkan, Raya mengurung diri di kamar. Ia tidak makan, tidak bicara, hanya menangis hingga matanya bengkak dan kepalanya berdenyut nyeri. Setiap suara dari luar kamarnya, langkah kaki, suara bisikan Hendra dan Sinta, bahkan tawa kecil Bagas terasa seperti irisan pisau tajam yang mengoyak hatinya. Ia mencoba memproses apa yang baru saja terjadi, namun otaknya seolah menolak untuk percaya. Ini mimpi buruk, pikirnya. Ini pasti hanya mimpi. Namun, pagi datang dengan kejamnya, membawa serta kenyataan pahit. Saat Raya memberanikan diri keluar dari kamar untuk mengambil air minum, ia melihat sepatu pria dan wanita yang asing bersanding rapi di rak sepatu Hendra. Di meja makan, ada bekas sarapan yang disiapkan untuk lebih dari 2 orang. Aroma telur orak-arik dan roti panggang yang ia kenali sebagai sarapan kesukaan Hendra, kini bercampur dengan bau masakan yang tidak familiar. Ada sisa-sisa remah roti di karpet ruang keluarga, dan mainan anak-anak berserakan di lantai. Sinta sedang menyiram tanaman di teras belakang, dengan Bagas bermain di dekatnya. Mereka tampak nyaman. Terlalu nyaman. Hendra muncul dari kamar mandi, mengenakan kaos rumahan dan celana pendek, seperti di hari libur biasanya. Ia melihat Raya, dan ekspresinya berubah menjadi canggung. "Raya, kau sudah bangun," katanya. Suaranya berusaha terdengar normal. "Ayo sarapan. Sinta sudah menyiapkan." "Aku tidak lapar," potong Raya dingin, tanpa menatap Hendra. Ia melangkah ke dapur, mengambil gelas, dan mengisi air. Setiap gerakannya kaku, penuh penolakan. Ia tidak bisa bernapas di udara yang sama dengan mereka. Rasanya seperti ada racun yang menyebar di setiap sudut rumah. Hendra mencoba mendekat. "Raya, tolonglah. Kita perlu bicara. Tidak bisa begini terus." "Bicara apa lagi?" Raya menoleh, tatapannya menusuk. "Semua sudah jelas, Hendra. Kau membawa mereka ke sini. Ke rumahku. Ke rumah kita. Kau membuat keputusan sepihak yang menghancurkan semua yang kita bangun. Aku tidak punya pilihan.
Hendra membalas, suaranya lebih keras. Bagas adalah anakku. Aku tidak bisa menelantarkannya. Dan aku? Raya bertanya, suaranya bergetar. Bagaimana denganku? Kau pikir kau tidak menelantarkanku? 10 tahun bersamaku, dan ini yang kau lakukan? Membawa selingkuhanmu ke rumah yang kau janjikan hanya untuk kita. Sinta, yang mendengar percakapan mereka, masuk ke dalam, wajahnya tampak tidak nyaman. Maaf, Mbak. Saya tidak bermaksud. Kau tidak bermaksud. Raya menyeringai sinis. Lalu kenapa kau ada di sini? Di rumahku? Menikmati hasil jerih payahku? Kau tidak punya malu. Sinta menunduk, tidak membalas. Bagas, yang masih di teras, mulai menangis lagi mendengar suara-suara tinggi. Hendra melangkah di antara Raya dan Sinta, seperti perisai. Raya, hentikan. Jangan bicara begitu padanya. Oh, jadi sekarang kau melindunginya. Raya tergelak pahit. Tentu saja. Dia keluarga barumu, bukan? Aku ini siapa? Bayangan di rumah ini. Prahara terus berlanjut di hari-hari berikutnya. Rumah itu berubah menjadi medan perang dingin. Raya mengisolasi diri di kamar. Ia bekerja dari rumah. Beruntung pekerjaannya sebagai desainer grafis memungkinkan fleksibilitas itu. Ia hanya keluar untuk mengambil makanan seadanya, menghindari berpapasan dengan Hendra, Sinta, dan Bagas sebisa mungkin. Jika terpaksa berpapasan, ia akan mengabaikan mereka, menatap lurus ke depan seolah mereka tak kasat mata. Namun, mengabaikan tidak membuat mereka hilang. Suara tawa Bagas yang ceria, suara Sinta yang memanggil Hendra dengan sebutan, Mas, atau aroma masakan Sinta yang mengisi dapur, semua itu adalah pengingat konstan akan pengkhianatan yang terjadi. Raya sering terbangun di tengah malam, mendengar bisikan atau bahkan tawa samar dari kamar sebelah, tempat tidur yang dulu hanya ia dan Hendra bagi. Hatinya mencelos setiap kali. Ia mencoba mencari pelarian. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, di kafe-kafe, di taman kota, hanya untuk menghindari rumah yang kini terasa asing. Teman-temannya mulai bertanya mengapa ia terlihat begitu kurus dan lesu. Raya hanya menjawab bahwa ia sedang banyak pekerjaan, berusaha keras menyembunyikan kehancuran yang ia alami. Ia terlalu malu untuk mengakui apa yang sedang terjadi. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa suaminya membawa istri siri dan anak mereka untuk tinggal bersamanya? Itu adalah mimpi terburuk yang tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, Raya pulang dan menemukan barang-barang Sinta sudah memenuhi lemari di ruang tengah yang dulunya berisi koleksi buku-bukunya. Ada mainan Bagas di mana-mana, bahkan di meja kopi ruang tamu. Rumah itu tidak lagi mencerminkan dirinya. Itu adalah rumah Hendra, Sinta, dan Bagas. Raya merasa terasing, seperti orang asing di tempatnya sendiri. Ia melihat foto pernikahannya dengan Hendra di dinding, tersenyum bahagia. Senyum itu kini terasa ironis. Mengejeknya. Aku tidak bisa terus begini, bisik Raya pada dirinya sendiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang tampak kelelahan dan putus asa. Lingkaran hitam di bawah matanya, rambutnya yang sedikit berantakan, dan sorot mata yang kosong itu bukan Raya yang ia kenal. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidaknyamanan, dalam kebencian yang menggerogoti jiwanya setiap hari. Malam itu, saat Hendra dan Sinta sedang di luar untuk membeli makan, Raya duduk di sofa ruang keluarga. Sunyi. Terlalu sunyi. Rumah itu terasa hampa tanpa tawa dan obrolan Hendra yang dulu selalu ia tunggu. Namun, kekosongan ini lebih baik daripada kekacauan emosional yang ia alami setiap kali mereka ada. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan masa depan. Apakah ia akan terus bertahan? Terus melihat mereka setiap hari, merasakan sakit yang sama berulang kali? Atau ia harus menyerah dan pergi? Meninggalkan semua yang telah ia bangun? Pikiran untuk pergi muncul dan menghilang beberapa kali, terlalu menakutkan untuk direalisasikan. Namun, malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, pikiran itu terasa lebih kuat. Hidup seperti ini, di bawah atap yang sama dengan pengkhianatan, adalah penyiksaan yang tak berujung. Ia harus mencari jalan keluar. Ia harus mengambil alih kendali atas hidupnya lagi. Meskipun ia tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana. Yang jelas, satu hal mulai terpikirkan olehnya. Ia tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Rumah ini,
dengan segala kenangan pahit yang baru saja tercipta, tidak lagi layak ia sebut rumah. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka yang berulang bagi Raya. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan mual, enggan menghadapi hari. Rumah yang dulu menjadi surga pribadinya, kini terasa seperti sangkar berlapis besi, memerangkapnya bersama rasa sakit dan kemarahan. Hendra, dengan segala rasa bersalahnya, mencoba bersikap normal, bahkan terkadang mencoba berbicara dengannya. Tapi bagi Raya, kata-kata Hendra hanyalah deretan bunyi kosong yang tidak bisa menutupi pengkhianatan di balik itu. Sinta, di sisi lain, lebih banyak diam, menjaga jarak, mungkin memahami bahwa keberadaannya saja sudah cukup menjadi provokasi. Bagas, anak kecil yang polos itu, sesekali akan mendekati Raya dengan mainannya, tapi Raya selalu menghindar, bukan karena membenci anak itu, melainkan karena setiap melihatnya, ia teringat akan kebohongan dan pengkhianatan Hendra. Raya tidak bisa makan. Tidurnya terganggu oleh mimpi buruk dan kenyataan yang lebih buruk dari mimpi. Berat badannya menyusut drastis, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Teman-temannya mulai menelepon, menanyakan kabarnya, tapi Raya selalu membuat alasan. Ia tidak sanggup menceritakan aib ini. Rasa malu dan harga diri yang hancur membuatnya mengisolasi diri. Ia tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Ketidaknyamanan ini, kegelisahan ini, rasa sakit yang terus-menerus ini akan membunuhnya secara perlahan. Suatu sore, saat Hendra dan Sinta pergi mengantar Bagas ke taman, rumah terasa sepi. Raya duduk di ruang tamu, di sofa tempat ia dan Hendra sering berbagi cerita dan tawa. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, setiap benda, setiap kenangan. Ada vas bunga keramik yang mereka beli saat liburan pertama ke Bali, foto-foto pernikahan mereka di dinding yang terpajang rapi, selimut rajutan yang ia buat sendiri saat flu berat dan Hendra merawatnya dengan sabar. Semua kenangan manis itu kini terasa seperti pisau, menusuk-nusuk hati yang sudah robek. Ia memejamkan mata, membayangkan jika ia tetap tinggal di sini. Setiap pagi ia akan melihat Hendra, pria yang dulu ia cintai, kini berbagi hidup dengan wanita lain di bawah atap yang sama. Setiap malam ia akan mendengar suara-suara mereka, merasakan kehadiran mereka. Rumah ini akan terus menjadi museum hidup dari pengkhianatan Hendra, sebuah monumen bisu atas kehancuran hatinya. Rasa mual itu kembali datang, menusuk hingga ke ulu hati. Ia tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul dengan begitu jelas dan kuat di benaknya, mengusir semua kabut kesedihan. Ia harus pergi. Bukan hanya pergi dari rumah ini, tetapi pergi dari kota ini. Dari semua kenangan yang membelenggunya. Dari semua orang yang mungkin suatu hari akan tahu aib ini. Ia harus memulai segalanya dari nol. Dan untuk melakukan itu, ia butuh modal. Modal untuk hidup baru, di tempat baru. Dan modal itu ada di rumah ini. Mata Raya terbuka lebar. Sebuah ide, sebuah rencana, sebuah jalan keluar yang radikal namun terasa sangat tepat, mulai terbentuk di benaknya. Ia akan menjual rumah ini. Semua tabungan mereka, semua investasi mereka, semua jerih payah mereka selama ini terkonsentrasi di rumah ini. Hendra mungkin marah, tentu saja. Tapi apalagi yang bisa ia hilangkan? Hatinya sudah hancur. Harga dirinya sudah terkoyak. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan selain masa depannya sendiri. Getaran tekad mulai menggantikan keputusasaan. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia mengambil ponselnya, mencari kontak agen properti yang pernah ia kenal. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang tiba-tiba mengalir dalam darahnya. Ini adalah langkah paling berani yang pernah ia ambil dalam hidupnya. Halo, dengan Pak Haris? Suara Raya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Saya Raya. Ingat? Kita pernah bertemu di acara Pak Budi. Saya ingin menjual rumah. Malam itu, saat Hendra dan Sinta pulang, Raya sudah kembali ke kamarnya, berpura-pura tidur. Tapi matanya terbuka lebar di kegelapan. Ia tidak tidur. Pikirannya dipenuhi detail-detail rencana. Berapa harga pasaran rumah ini? Berapa lama proses penjualannya? Kemana ia akan pergi? Kota mana yang bisa memberinya awal yang benar-benar baru? Jauh dari jejak Hendra dan pengkhianatan ini, Raya mulai melakukan riset. Ia mencari informasi tentang kota-kota kecil di luar Jawa yang memiliki potensi pekerjaan di bidang desain grafis,
tempat dengan biaya hidup terjangkau, dan yang paling penting, tempat di mana ia tidak akan dikenali. Ia menemukan beberapa kandidat. Sebuah kota di Sumatera bagian selatan, sebuah kota pesisir di Kalimantan, dan satu lagi di bagian timur Jawa. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ia mencatat semua informasi itu di buku catatannya, dengan tulisan tangan yang rapi dan teratur, seolah-olah ia sedang merencanakan liburan, bukan pelarian dari kehancuran. Dalam beberapa hari berikutnya, Raya diam-diam bertemu dengan Pak Haris, agen properti. Ia menjelaskan situasinya secara singkat, mengatakan bahwa ia dan suaminya ingin menjual rumah. Pak Haris, seorang profesional, tidak banyak bertanya. Ia hanya fokus pada detail properti, mengambil foto, dan menjanjikan akan segera mencari pembeli potensial. Raya meminta agar proses ini dilakukan dengan sangat rahasia, setidaknya sampai ada pembeli yang serius. Pak Haris mengangguk mengerti, mungkin sudah terbiasa dengan drama rumah tangga semacam ini. Raya bergerak cepat dan senyap. Ia mengurus semua dokumen yang diperlukan, memastikan tidak ada halangan hukum. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kebebasan, sebuah janji untuk dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan dan bangkit. Rasa sakit itu masih ada, namun kini dibalut dengan lapisan baja bernama tekad. Ia akan pergi, dan ia akan memulai hidup baru. Sebuah keputusan berani, yang ia tahu akan mengubah segalanya. Proses penjualan rumah ternyata tidak semudah dan secepat yang Raya bayangkan. Meskipun Pak Haris bekerja cekatan, menemukan pembeli yang cocok dengan harga yang diinginkan memerlukan waktu. Setiap kali ada calon pembeli yang datang, Raya harus berakting seolah-olah semuanya baik-baik saja, bersembunyi di kamar atau pergi keluar rumah, menghindari tatapan ingin tahu dari orang asing. Hendra tidak curiga, karena Raya selalu beralasan ada klien yang datang untuk melihat portofolio desainnya. Selama masa menunggu ini, Raya memulai proses membungkus kenangan. Ia memulai dari kamar tidur utama. Lemari pakaian Hendra masih penuh, tapi Raya fokus pada barang-barangnya sendiri. Ia memilah setiap helai kain, setiap perhiasan, setiap foto. Ada gaun yang ia kenakan saat kencan pertama mereka, ada kalung hadiah ulang tahun dari Hendra, ada album foto pernikahan yang tebal. Setiap barang menyimpan cerita. Setiap kenangan terasa seperti duri yang menusuk. Ia menemukan kartu ucapan ulang tahun pertama mereka, dengan tulisan tangan Hendra yang manis, "Untuk Rayaku, cintaku yang pertama dan terakhir." Air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata keikhlasan. Ia menghela napas panjang, memasukkan kartu itu ke dalam kotak, buang, memaksakan diri untuk melepaskannya. Tidak ada gunanya menyimpan janji kosong. Di ruang keluarga, ia menghabiskan waktu berjam-jam. Buku-buku yang memenuhi rak, koleksi film mereka, board game yang sering mereka mainkan bersama teman-teman. Raya memilah-milah, memutuskan mana yang akan ia bawa, mana yang akan ia jual, dan mana yang akan ia buang. Ia merasakan pahitnya setiap keputusan. Rak buku yang tadinya berisi buku-buku favorit mereka, kini mulai terlihat kosong. Ruang keluarga yang dulu selalu ramai, kini terasa seperti kuburan kenangan. Ketika ia mencapai dapur, tempat di mana segalanya dimulai saat malam tragis itu, Raya berhenti. Ia melihat peralatan masak yang mereka beli bersama, cangkir kopi couple yang mereka gunakan setiap pagi. Ia mengambil salah satu cangkir itu, memegangnya erat, merasakan dinginnya keramik. Ia ingat bagaimana Hendra dulu selalu membuatkan kopi untuknya setiap pagi, bahkan saat ia masih mengantuk. Kenangan itu begitu jelas, begitu nyata, namun kini terasa begitu jauh, terhapus oleh kejamnya realitas. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan cangkir itu ke dalam kotak berisi barang-barang yang akan ia sumbangkan. Ia tidak butuh pengingat lain. Proses decluttering ini adalah bagian dari terapi Raya. Setiap barang yang ia pilah, setiap kenangan yang ia hadapi, memberinya kekuatan untuk melepaskan. Ia membuang barang-barang yang hanya membawa kesedihan, menyisakan yang benar-benar penting atau yang bisa membantunya membangun hidup baru. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya membersihkan rumah dari barang-barang fisik, tetapi juga membersihkan hatinya dari beban masa lalu. Suatu sore, saat Raya sedang membungkus beberapa figura foto di gudang, ia mendengar suara mobil Hendra. Ia bergegas menyembunyikan kotak-kotak yang sudah ia siapkan. Jantungnya berdebar kencang. Ia belum siap menghadapi konfrontasi. Ia ingin semua ini selesai sebelum Hendra tahu.
Beberapa hari kemudian, Pak Haris menelepon dengan kabar baik. Ada pembeli serius. Sepasang suami istri muda yang baru menikah, tertarik dengan rumah Raya. Mereka bersedia membayar harga yang bagus, tidak jauh dari harapan Raya. Rasanya seperti ada beban ribuan ton yang terangkat dari pundaknya. Sebuah tanggal disepakati untuk penandatanganan akta jual-beli, kurang dari 2 minggu lagi. Raya mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih detail. Ia mencari apartemen kecil untuk disewa di kota tujuannya, mengurus surat-surat pindah, dan memesan jasa pengiriman barang. Ia hanya akan membawa beberapa koper berisi pakaian dan barang-barang pribadi yang paling berharga. Sisanya akan ia jual atau berikan. Ia ingin memulai di tempat baru dengan sesedikit mungkin beban. Malam sebelum penandatanganan akta, Raya tidur di kamarnya untuk terakhir kalinya. Ia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, mengingat semua impian yang ia rajut di ruangan ini, semua janji yang pernah terucap. Air mata mengalir deras. Namun kali ini adalah air mata perpisahan, bukan lagi keputusasaan. Ia berpamitan pada rumah ini, pada kenangan yang ia tinggalkan, pada Raya yang dulu ia kenal. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka jendela, dan menghirup udara malam dalam-dalam. Ada aroma bunga melati dari taman belakang, aroma yang dulu selalu menenangkannya. Ia tahu, setelah ini, semuanya akan berbeda. Ia akan menghadapi babak baru yang penuh ketidakpastian. Tapi, setidaknya, ia akan melangkah maju, bebas dari bayang-bayang pengkhianatan yang mencekik. Raya mengumpulkan keberanian, mempersiapkan dirinya untuk konfrontasi terakhir, yang ia tahu akan terjadi esok hari. Pagi itu, udara terasa begitu dingin, meskipun matahari bersinar cerah. Raya sudah mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah blazer hitam yang memberikan kesan profesional dan tegas. Di dalam tasnya, ada semua dokumen penting yang diperlukan untuk penjualan rumah, sertifikat, PBB terakhir, KTP, dan semua surat-surat lainnya. Jantungnya berdebar kencang, namun ada rasa lega yang mulai menyelinap. Hari ini, penderitaannya akan berakhir. Hendra, seperti biasa, sudah berangkat kerja. Sinta dan Bagas sedang sarapan di dapur. Suara sendok beradu dengan piring terdengar samar. Raya sengaja menunggu hingga momen seperti ini, saat mereka sibuk dengan aktivitas pagi mereka. Ia tidak ingin membuat keributan di depan anak kecil itu. Ia hanya perlu pergi ke notaris, menandatangani semua dokumen, dan menyelesaikan semuanya. Raya menarik napas dalam, membuka pintu kamarnya, dan melangkah keluar. Ia melewati ruang tengah, jantungnya berdebar semakin cepat. Ia sudah di ambang pintu depan saat suara Hendra yang baru pulang mendadak menghentikannya. Raya, tunggu sebentar. Suara Hendra terdengar tegang. Mau kemana kau dengan pakaian rapi seperti itu? Raya berbalik perlahan. Hendra berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya dengan pandangan curiga. Di belakangnya, Sinta dan Bagas ikut mengintip. Mata mereka menunjukkan rasa ingin tahu yang tak nyaman. Aku ada urusan, jawab Raya singkat, mencoba menjaga suaranya tetap datar. Ia tidak ingin memberikan detail apapun sebelum semuanya selesai. Urusan apa? Kenapa kau membawa tas besar itu? Hendra melangkah mendekat, matanya tajam menyelidik. Ia melihat tatapan Raya yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda. Ada tekad yang keras di sana, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya pada istrinya yang lembut. Raya tahu, momen ini tak bisa lagi dihindari. Ia menghela napas, mengumpulkan semua kekuatannya. Aku akan ke notaris, Hendra, untuk mengurus penjualan rumah ini. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di tengah keheningan. Hendra terdiam sesaat, wajahnya memucat. Sinta di belakangnya terkesiap. Bagas, yang masih terlalu kecil untuk memahami, hanya menatap bingung. Apa? Hendra akhirnya berteriak. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Menjual rumah? Apa maksudmu? Raya? Kau gila? Aku tidak gila, Hendra, jawab Raya. Suaranya kini mantap, tanpa getaran. Aku muak. Aku tidak sanggup lagi hidup di bawah atap yang sama denganmu, dengan wanita itu, dan dengan anakmu. Rumah ini adalah saksi bisu pengkhianatanmu, dan aku tidak bisa bernapas di dalamnya lagi. Hendra melangkah maju, wajahnya memerah. Bagaimana bisa kau melakukan ini tanpa diskusiku?
Ini juga rumahku. Hakku. Hakmu. Raya tertawa pahit. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kau bicara tentang hak? Hak apa yang kau punya setelah kau menginjak-injak hakku sebagai istrimu? Setelah kau membawa selingkuhanmu ke rumah ini dan memintanya tinggal di sini? Hak apa yang kau punya setelah kau menghancurkan semua kepercayaanku? Sinta memberanikan diri maju sedikit. Mbak Raya, tolong jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Ini terlalu gegabah. Raya menoleh ke arah Sinta. Tatapannya membara. Kau diam saja. Kau sudah cukup menghancurkan hidupku. Sekarang kau ingin mengatur keputusan hidupku juga? Kau kira aku akan hidup nyaman melihat kalian di sini? Aku tidak seputus asa itu. Bagas mulai menangis ketakutan, bersembunyi di balik kaki Sinta. Hendra kembali mencoba menengahi. Raya, kau keterlaluan. Jangan bicara begitu di depan anakku. Anakmu? Raya membentak. Dulu kau memintaku untuk memiliki anak bersamamu. Hendra, aku selalu ingin, tapi kau selalu menunda, dengan berbagai alasan. Dan sekarang, kau punya anak di luar sana, dan kau bawa dia kemari. Apa kau pikir aku tidak sakit hati? Apa kau pikir aku bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja? Hendra mengusap wajahnya dengan frustrasi. Baiklah, Raya. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi ini terlalu drastis. Bagaimana kita akan hidup? Bagaimana denganku? Bagaimana denganmu? Raya menyeringai sinis. Kau punya Sinta dan anakmu. Kau punya keluarga barumu, bukan? Aku? Aku akan pergi. Aku akan menjual rumah ini, dan dengan uang hasil penjualan bagianku, aku akan pergi sejauh mungkin dari sini. Bagianmu? Hendra membelalakan mata. Kau tidak bisa begitu saja mengambil semuanya. Aku tidak mengambil semuanya. Hendra, aku mengambil bagianku. Bagian yang sah sebagai istri sahmu. Bagian yang aku kumpulkan dengan keringatku sendiri. Aku tidak butuh apapun lagi darimu. Aku hanya butuh kebebasan dari neraka ini. Raya melangkah mendekati pintu, tangannya memegang gagang pintu dengan erat. Hendra mencoba menghalangi, berdiri di depannya. Raya, kumohon, jangan lakukan ini. Kita bisa cari jalan lain. Kita bisa bicara dengan pengacara, dengan mediator. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hendra, potong Raya tegas, tatapannya dingin. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak bisa hidup berdampingan dengan pengkhianatanmu. Aku sudah lelah. Aku sudah hancur. Ini adalah satu-satunya caraku untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ia mendorong Hendra sedikit ke samping, membuka pintu. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya. Di luar, taksi yang ia pesan sudah menunggu. Ia melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Raya! Raya, tunggu! Hendra berteriak, namun Raya tidak lagi peduli. Ia masuk ke dalam taksi, memerintahkan sopir untuk segera jalan. Dari kaca spion, ia melihat Hendra berdiri di depan pintu, terhuyung, dengan Sinta di belakangnya yang mencoba menenangkannya. Pemandangan itu, meskipun menyakitkan, juga memberinya kekuatan. Ia sudah melewati batas, dan tidak ada jalan kembali. Raya menghela napas panjang, membiarkan air mata yang tertahan mengalir di pipinya. Ini adalah akhir dari sebuah babak. Sebuah perpisahan yang menyakitkan namun diperlukan. Ia telah meninggalkan rumahnya, suaminya, dan semua kenangan pahit di belakang. Kini, ia siap menghadapi babak baru yang ia ciptakan sendiri. Perjalanan dengan kereta api menuju kota kecil di Sumatera Selatan memakan waktu belasan jam. Raya memilih kota itu setelah riset mendalam. Namanya Palem, sebuah kota yang tidak terlalu besar namun memiliki denyut kehidupan yang cukup, dengan beberapa peluang pekerjaan di bidang desain grafis dan biaya hidup yang relatif terjangkau. Ia ingin tempat yang jauh, yang benar-benar asing, agar tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengikutinya. Selama di kereta, Raya hanya menatap kosong keluar jendela. Pemandangan pedesaan, sawah menghijau, perbukitan yang menjulang semuanya bergerak cepat. Seperti fragmen-fragmen kenangan yang kini harus ia lupakan. Uang hasil penjualan rumah sudah ia terima, separuh dari harga jual bersih. Jumlah itu tidak terlalu besar.
Mengingat ia harus membagi dua dengan Hendra yang jelas-jelas tidak rela. Namun, itu cukup untuk memberinya modal awal. Sebuah napas untuk memulai hidup yang baru. Ia menyewa sebuah apartemen kecil berfurnitur sederhana, melalui agen online bahkan sebelum ia tiba. Ketika kaki Raya menjejak di stasiun Palem, ia merasakan sensasi aneh. Udara di sini terasa lebih lembab, dan aroma khas rempah-rempah serta asap kendaraan yang bercampur menerpa indranya. Ia membawa 2 koper besar dan sebuah tas jinjing berisi laptop dan barang pribadi penting lainnya. Sisanya, ia tinggalkan. Ia memang ingin memulai dengan ringan. Apartemen yang ia sewa terletak di lantai 2 sebuah ruko di pusat kota. Tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk 1 orang. Sebuah kamar tidur, kamar mandi kecil, dan dapur mini yang menyatu dengan ruang tamu. Furnitur seadanya, tempat tidur, lemari pakaian kecil, meja makan lipat, dan 1 set sofa 2 dudung yang sudah agak usang. Tidak ada view indah, hanya pemandangan jalanan kota yang ramai di bawah. Tapi bagi Raya, ini adalah surga. Ini adalah tempatnya sendiri. Tidak ada Hendra, tidak ada Sinta, tidak ada Bagas. Hanya ia dan kebebasannya yang baru ditemukan. Malam pertama di Palem terasa panjang. Raya merasa sangat lelah secara fisik dan emosional. Namun matanya tidak mau terpejam. Rasa sepi mendera. Ia tidak mengenal siapapun di sini. Tidak ada teman yang bisa ia hubungi untuk sekadar minum kopi atau bercerita. Ia terputus dari dunia lamanya. Namun, di tengah kesepian itu, ada secercah harapan. Ini adalah awal. Ia bisa membangun kembali segalanya. Ia mengeluarkan laptopnya, terhubung ke internet yang lambat, dan mulai mencari pekerjaan. Ia mengirimkan lamaran ke beberapa agensi desain grafis lokal, perusahaan startup, bahkan mencoba mencari pekerjaan lepas melalui platform online. Ia tahu ia harus segera mendapatkan penghasilan. Uangnya tidak akan bertahan selamanya. Beberapa hari berikutnya, Raya menghabiskan waktunya untuk beradaptasi. Ia menjelajahi lingkungan sekitar, mencari toko kelontong, pasar, dan tempat makan yang terjangkau. Ia belajar menggunakan transportasi umum, menawar harga di pasar, dan memahami logat bicara orang lokal. Setiap hal kecil terasa seperti sebuah pencapaian. Ia mencoba menikmati kebebasan ini, meskipun terkadang rasa cemas akan masa depan menggerogoti. Ia juga mencoba untuk menjaga pola makan dan tidurnya, meskipun sulit. Ia memaksa dirinya berolahraga ringan setiap pagi, mencoba mengembalikan energi yang hilang. Ada momen-momen ketika kesedihan dan penyesalan datang menyergap, terutama saat ia sendirian di malam hari. Ia akan merindukan rumah lamanya, merindukan kehangatan yang dulu ada, bahkan merindukan Hendra yang dulu, sebelum pengkhianatan itu. Tapi kemudian, ia akan mengingat kembali wajah Sinta dan Bagas di rumahnya, dan tekadnya akan kembali menguat. Ia tidak menyesali keputusannya. Minggu pertama berlalu. Beberapa lamaran pekerjaannya belum mendapat respons. Uangnya mulai menipis. Raya mulai merasa tertekan. Apakah ia membuat keputusan yang salah? Bagaimana jika ia tidak mendapatkan pekerjaan? Bagaimana jika ia tidak bisa bertahan di kota asing ini? Pada suatu sore, setelah seharian berkeliling mencari informasi lowongan kerja, Raya duduk di sebuah taman kota kecil. Ia melihat anak-anak bermain, pasangan muda bercanda, orang-orang tua duduk santai. Ada kehidupan di kota ini, kehidupan yang berbeda dari Jakarta. Ia merasa seperti pengamat, bukan bagian dari itu. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Jantungnya berdebar. Ia mengangkatnya. Halo. Dengan Ibu Raya? Sebuah suara wanita di seberang sana. Saya Lia dari CV Kreatif Media. Kami menerima lamaran Anda. Bisakah Anda datang untuk wawancara besok pagi? Raya nyaris berteriak kegirangan. Tentu. Tentu saja bisa. Terima kasih banyak. Ada secercah cahaya di ujung terowongan. Ini mungkin bukan pekerjaan impiannya. Tapi ini adalah sebuah awal. Sebuah kesempatan. Di kota asing ini, di mana ia datang tanpa siapa-siapa, harapan kecil ini terasa begitu besar dan berarti. Raya tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia rasakan sejak lama. Ia akan berjuang. Ia akan bertahan. Ia akan membangun kembali hidupnya. Sepotong demi sepotong. Wawancara di CV Kreatif Media berjalan cukup baik.
Raya berhasil menunjukkan portofolio desainnya yang kuat dan pengalamannya. Perusahaan itu adalah agensi kecil yang fokus pada branding UMKM lokal. Mereka menawarkan posisi desainer grafis dengan gaji yang pas-pasan, cukup untuk biaya hidup bulanan dan sewa apartemen. Raya menerima tawaran itu tanpa ragu. Ini adalah awal, dan ia harus memulainya dari sini. Hari pertama kerja di Palem terasa canggung namun juga menyenangkan. Raya disambut oleh Lia, manajernya yang ramah, dan beberapa rekan kerja yang lebih muda. Lingkungan kerjanya jauh berbeda dari kantornya yang dulu di Jakarta, yang lebih formal dan kompetitif. Di sini, suasana terasa lebih santai, bahkan cenderung kekeluargaan. Meskipun begitu, tantangan datang dari segi teknis. Perusahaan itu menggunakan software dan teknik desain yang sedikit berbeda dari yang biasa ia pakai. Ia harus belajar cepat, memperbarui keterampilannya, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi klien lokal yang berbeda. Awalnya, Raya sering merasa lelah. Energi mental dan emosionalnya terkuras habis oleh trauma masa lalu dan proses adaptasi yang intens. Ia sering merasa ragu, apakah ia mampu melewati semua ini? Malam-malam di apartemen sewaan terasa panjang dan sunyi. Ia merindukan kehangatan rumah lamanya, bahkan dalam kehancurannya. Terkadang, ia tergoda untuk menelepon teman-teman lama. Namun rasa malu dan keinginan untuk mandiri menahannya. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Untuk menghemat pengeluaran, Raya mulai memasak sendiri. Ia sering pergi ke pasar tradisional terdekat, belajar menawar harga dan berinteraksi dengan pedagang. Proses memasak, meskipun sederhana, memberinya semacam ketenangan. Aroma bumbu masakan yang memenuhi apartemen kecilnya terasa seperti pelukan hangat. Ia juga mulai membiasakan diri dengan transportasi umum di Palem, menggunakan angkot dan ojek online untuk berkeliling kota. Semua hal kecil ini adalah bagian dari penyesuaian diri. Salah satu tantangan terbesar adalah mengatasi kesendirian. Meski sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas baru, ada kalanya rasa sepi itu menyeruak, terutama di akhir pekan. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan kota, membaca buku-buku non-fiksi yang membangkitkan semangat, atau sekadar duduk di taman kota, mengamati orang-orang. Ia tahu ia harus membangun jaringan pertemanan baru, tapi ia masih terlalu tertutup untuk memulai. Bekas luka pengkhianatan masih menganga, membuatnya ragu untuk membuka diri pada orang lain. Namun, di tengah semua kesulitan itu, ada secercah harapan yang terus menyala. Raya mulai menikmati kebebasan yang ia miliki. Tidak ada lagi Hendra yang harus ia layani. Tidak ada lagi bayangan Sinta di rumahnya. Ia bisa melakukan apapun yang ia mau, kapanpun ia mau. Ia bisa bekerja lembur tanpa harus memikirkan makan malam Hendra, atau pulang larut malam tanpa harus memberi penjelasan. Kebebasan itu terasa manis, meskipun dibayar dengan harga yang mahal. Pekerjaannya di CV Kreatif Media perlahan mulai menunjukkan kemajuan. Ia berhasil menyelesaikan beberapa proyek branding yang cukup sukses, dan mendapatkan pujian dari Lia. Rekan-rekan kerjanya mulai mengenalnya lebih jauh, dan ia sesekali ikut makan siang bersama mereka. Meskipun belum sepenuhnya terbuka, Raya mulai merasa sedikit lebih nyaman, sedikit lebih menjadi bagian dari sesuatu. Ia menyadari bahwa kesendirian adalah sebuah pilihan, dan ia bisa perlahan-lahan mulai membangun komunitas di sekitarnya. Tantangan akan selalu ada, tetapi ia tidak lagi sendirian dalam menghadapinya. Ia memiliki dirinya sendiri, dan itu adalah permulaan yang cukup kuat. Beberapa bulan berlalu. Raya mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di Palem. Ia semakin mahir dalam pekerjaannya, bahkan mulai dipercaya untuk menangani proyek-proyek yang lebih besar. Pendapatannya sedikit meningkat, memberinya sedikit kelegaan finansial. Ia juga mulai berani menjelajahi sudut-sudut kota yang belum ia kunjungi, mencari inspirasi untuk desainnya. Suatu Sabtu sore, saat sedang mencari kafe yang nyaman untuk bekerja di akhir pekan, Raya menemukan sebuah tempat yang tampak unik. Namanya, Senja Kala Kopi. Sebuah kafe kecil dengan dekorasi minimalis namun artistik, dipenuhi dengan lukisan dan patung-patung lokal. Aroma kopi yang kuat dan alunan musik jazz lembut menyambutnya saat ia melangkah masuk. Ia memesan secangkir kopi hitam dan mencari tempat duduk. Kafe itu tidak terlalu ramai. Di salah satu sudut, seorang pria dengan rambut gondrong sebahu yang diikat rapi, mengenakan kemeja linen berwarna gelap, sedang serius melukis di sebuah kanvas besar. Ia tampak begitu tenggelam dalam dunianya sendiri,
sesekali menyeruput kopi di sampingnya. Wajahnya ramah, dengan garis senyum yang samar di bibir. Raya, seorang desainer grafis yang sangat menghargai seni, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi karya pria itu dari kejauhan. Goresan kuasnya begitu ekspresif, menciptakan sebuah lukisan pemandangan kota dengan sentuhan gaya surrealis. Ia duduk di meja terdekat, sesekali melirik pria itu, tertarik pada proses kreatifnya. Beberapa saat kemudian, pria itu berhenti melukis, meregangkan tubuhnya, dan berjalan ke meja kasir. Ia mengambil beberapa camilan dan refill kopinya. Saat berbalik, matanya bertatapan dengan Raya. Sebuah senyuman ramah terukir di wajahnya. "Suka melukis?" tanyanya. Suaranya lembut dan ramah. Raya sedikit terkejut, namun membalas senyumannya. "Tidak juga, hanya mengagumi karya Anda. Kelihatannya sangat bagus." Pria itu terkekeh. "Terima kasih. Saya Rian, pemilik kafe ini, sekaligus seniman amatir." Ia mengulurkan tangan. Raya menjabat tangannya. "Raya, saya desainer grafis." "Oh, desainer. Pantas saja mata Anda jeli. Ada beberapa teman saya juga desainer. Mungkin kita bisa berkolaborasi suatu hari nanti," kata Rian. "Anda sering ke sini?" "Baru pertama kali," jawab Raya. "Saya baru pindah ke Palem beberapa bulan lalu." "Oh, begitu. Selamat datang kalau begitu," Rian tersenyum. "Semoga betah di kota ini." Mereka mengobrol singkat, membahas tentang seni, kopi, dan kehidupan di Palem. Rian memiliki aura yang menenangkan, dan obrolannya ringan, tidak ada tekanan. Raya merasa nyaman untuk pertama kalinya berbicara dengan orang baru tanpa harus memikirkan masa lalunya. Rian tidak bertanya banyak tentang alasan kepindahannya, seolah ia mengerti bahwa ada cerita di balik itu. Setelah Rian kembali ke lukisannya, Raya melanjutkan pekerjaannya, namun sesekali ia masih melirik ke arah Rian. Ada sesuatu yang berbeda tentang pria ini. Ia tidak terkesan sombong atau mencoba memamerkan diri. Ia tulus dan ramah. Beberapa hari kemudian, Raya kembali ke Senjakala Kopi. Kali ini, ia sengaja ingin bertemu Rian. Rian menyambutnya dengan senyum hangat, seolah mereka sudah berteman lama. Mereka kembali mengobrol, dan kali ini, obrolan mereka semakin mendalam. Rian bercerita tentang galerinya yang baru dibuka, tentang mimpinya untuk memajukan seni lokal di Palem. Raya bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia menikmati proses kreatif. Pertemuan-pertemuan di Senjakala Kopi itu menjadi rutinitas baru bagi Raya. Rian tidak pernah memaksa Raya untuk membuka diri, ia hanya mendengarkan. Ia terkadang memberikan saran tentang tempat-tempat menarik di Palem, atau merekomendasikan buku-buku seni yang bagus. Kehadirannya memberikan kenyamanan dan sedikit pencerahan bagi Raya. Ia mulai merasa bahwa ia tidak sendirian di kota ini. Suatu hari, Rian mengundang Raya ke acara pembukaan pameran seni di galerinya. Raya ragu pada awalnya, namun akhirnya memutuskan untuk datang. Di sana, ia bertemu dengan banyak seniman lokal dan pecinta seni lainnya. Rian memperkenalkan Raya kepada teman-temannya sebagai desainer grafis berbakat. Raya merasa tersanjung dan perlahan, ia mulai membuka diri. Ia bahkan berani menceritakan sedikit tentang masa lalunya, bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai bagian dari perjalanannya yang telah membentuk dirinya sekarang. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, tatapannya menunjukkan pengertian yang dalam. Pertemuan tak terduga dengan Rian itu adalah titik balik bagi Raya. Ia menyadari bahwa ia tidak harus terus-menerus hidup dalam bayangan masa lalu. Ada orang-orang baik di luar sana, yang bisa menerima dirinya apa adanya, yang bisa membantunya menyembuhkan luka. Kehadiran Rian, dengan segala keramahan dan pengertiannya, membuat Raya merasa bahwa ia tidak lagi sendiri. Ia mulai melihat Palem bukan hanya sebagai tempat pelarian, tetapi sebagai tempat di mana ia bisa menemukan kembali dirinya dan membangun koneksi yang berarti. Perkenalan Raya dengan Rian dan lingkarannya menjadi titik balik dalam proses penyembuhannya. Rian bukan hanya pemilik kafe dan galeri, tapi juga seorang pribadi yang sangat empatik dan bijaksana. Ia tidak pernah memaksa Raya bercerita, namun selalu ada ketika Raya membutuhkan telinga yang mau mendengar. Raya menemukan dirinya secara perlahan membuka diri, menceritakan kepingan-kepingan masa lalunya, tentang Hendra, Sinta, dan kehancuran rumah tangganya. Rian mendengarkan tanpa menghakimi,
terkadang hanya mengangguk, atau memberikan tatapan pengertian yang menenangkan hati Raya. Ia memberikan perspektif yang berbeda, bahwa rasa sakit itu valid, namun tidak mendefinisikan siapa Raya. Melalui Rian, Raya mulai bertemu dengan orang-orang baru di komunitas seni palem. Ada seniman lukis, pemahat, hingga fotografer. Mereka semua menerima Raya dengan tangan terbuka, tidak peduli dengan masa lalu yang ia bawa. Mereka tertarik pada ide-ide Raya sebagai desainer grafis dan kepekaannya terhadap estetika. Raya mulai merasa bahwa ia memiliki tempat di kota ini, bukan hanya sebagai pendatang, tetapi sebagai bagian dari sebuah komunitas yang mendukung. Rian juga mendorong Raya untuk mengeksplorasi minat seninya yang lain. Ia mengajaknya mengikuti lokakarya melukis watercolor dan kelas membuat keramik. Awalnya Raya ragu, merasa tidak punya bakat. Namun, Rian meyakinkannya untuk mencoba. Di kelas-kelas itu, Raya menemukan kesenangan yang sudah lama hilang. Melukis dan membentuk tanah liat menjadi cara baru baginya untuk mengekspresikan emosi yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Proses kreatif itu menjadi semacam katarsis, membersihkan luka-luka lama dan memberikan ruang bagi energi baru. Raya mulai membuat desain-desain yang lebih personal, menggabungkan elemen seni tradisional palem dengan gaya modernnya. Kehidupan sosial Raya juga mulai berkembang. Ia tidak lagi menghabiskan akhir pekan sendirian. Kadang, ia ikut gathering kecil di galeri Rian, membahas seni dan kehidupan. Sesekali, ia diajak menjelajahi tempat-tempat wisata tersembunyi di sekitar Palem, menikmati keindahan alam dan budaya lokal. Tawa kembali terdengar dari bibirnya. Senyum tulus kembali menghiasi wajahnya. Berat badannya kembali normal. Matanya tidak lagi terlihat lesu, melainkan memancarkan cahaya dan semangat baru. Ada satu sore, saat Raya dan Rian sedang duduk di kafe senja kala kopi, menikmati senja yang memerah di kaki langit. Rian menatapnya. Kamu tahu, Raya, kamu banyak berubah. Dulu, saat pertama kali datang, matamu penuh luka dan ketakutan. Sekarang, ada cahaya di sana. Raya tersenyum tipis. Terima kasih, Rian. Itu berkat kamu dan teman-teman di sini. Kalian membuatku merasa diterima dan tidak sendirian. Kita semua punya cerita masing-masing, Raya. Yang penting bagaimana kita memilih untuk melanjutkan cerita itu. Rian membalas, suaranya bijaksana. Kamu memilih untuk menciptakan babak baru, dan itu adalah hal yang paling berani. Raya merenungkan kata-kata Rian. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang penyintas. Seorang wanita yang telah melewati badai terburuk dalam hidupnya, kehilangan segalanya, namun berhasil menemukan kembali pijakan kakinya. Luka-luka itu tidak hilang sepenuhnya. Namun kini mereka adalah bekas luka yang menceritakan sebuah kisah kekuatan dan ketahanan, bukan lagi kepedihan yang terus-menerus. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan Hendra dan Sinta. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang ia telah lepaskan. Yang terpenting adalah saat ini, dan masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Rasa damai perlahan menyelimuti hatinya. Sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah menemukan penyembuhan, dan kekuatan baru yang tak ternilai harganya. Setahun telah berlalu sejak Raya tiba di Palem. Apartemen kecilnya yang dulu kosong kini dipenuhi dengan sentuhan pribadi. Lukisan-lukisan watercolor buatannya sendiri menghiasi dinding, beberapa pot tanaman hias di ambang jendela, dan rak buku kecil yang berisi koleksi buku-buku seni dan desain. Rumah itu, meskipun tidak semewah rumahnya yang dulu, terasa jauh lebih hangat dan personal. Itu adalah tempatnya yang sejati, cerminan jiwanya yang telah pulih. Karirnya di CV Kreatif Media terus menanjak. Ia kini memimpin tim kecil dan menjadi salah satu desainer utama di agensi itu. Beberapa proyek yang ia tangani bahkan mendapatkan pengakuan di tingkat regional. Ia tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk mengekspresikan kreativitasnya, untuk berkontribusi pada komunitas. Persahabatannya dengan Rian semakin dalam. Mereka sering berdiskusi tentang ide-ide kreatif, mengunjungi pameran seni bersama, atau sekadar berbagi kopi dan cerita di sore hari. Rian adalah sosok yang stabil dan pengertian, yang selalu ada untuknya. Raya mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Rian telah berkembang lebih dari sekadar pertemanan. Ada rasa kagum, kenyamanan, dan sebuah benih cinta yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, ia tidak terburu-buru.
Ia belajar dari masa lalu bahwa segala sesuatu butuh waktu, dan ia ingin memastikan ia sepenuhnya siap sebelum melangkah lebih jauh. Suatu sore, saat mereka berdua sedang duduk di taman kota, mengamati anak-anak bermain, Ryan menoleh ke arah Raya. Raya, kamu tahu, sejak kamu datang ke kota ini, ada sesuatu yang berubah. Kamu membawa energi baru. Aku senang kamu memilih Palem. Raya tersenyum, matanya memancarkan kehangatan. Aku juga senang memilih Palem, Ryan. Dulu, aku datang ke sini sebagai orang yang hancur. Aku hanya ingin lari. Tapi sekarang, aku merasa ini adalah rumahku. Kamu dan teman-teman di sini telah membantuku menemukan kembali diriku. Ryan meraih tangan Raya, menggenggamnya erat. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu melakukannya sendiri, Raya. Kamu kuat. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Raya menatap genggaman tangan Ryan, lalu mengangkat pandangannya ke mata Ryan. Ada kehangatan dan ketulusan di sana yang membuatnya merasa aman. Ia tahu, babak baru ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang koneksi yang ia bangun, tentang cinta yang mulai tumbuh lagi, bukan lagi cinta yang egois dan merusak, melainkan cinta yang tulus dan membangun. Malam itu, saat Raya kembali ke apartemennya, ia berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Ia mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk. Tidak ada lagi rasa pahit, tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Ia telah melepaskan semuanya. Rumah yang dulu ia jual, kenangan pahit yang ia tinggalkan di belakang, semua itu adalah bagian dari masa lalu yang telah membentuk dirinya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Raya tidak lagi mencari definisi kebahagiaan dari orang lain. Ia telah menemukannya dalam dirinya sendiri, dalam keberanian untuk memulai lagi, dalam proses penyembuhan, dan dalam hubungan-hubungan baru yang tulus. Ia tahu, hidup masih akan memberikan tantangan, namun ia percaya diri bahwa ia mampu menghadapinya. Ini adalah babak baru yang sejati. Sebuah babak yang Raya ciptakan sendiri, dengan penuh keberanian, kekuatan, dan harapan. Dan di kota asing yang kini terasa seperti rumah, Raya menemukan bahwa akhir dari satu cerita seringkali adalah awal dari kisah yang jauh lebih indah.